bahwa perpustakaan itu bukan sesuatu yang sangat akademik semata, tetapi sesuatu tempat yang bisa refreshing, entertaining, yang menyenangkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unja, selamat datang kembali di Unja Smart Podcast. Senang sekali saya Mia Aulia dapat menemani podcast kali ini dengan tema Inovasi Perpustakaan Unja. Kali ini kami sudah mendatangkan narasumber yaitu Kepala UPT Perpustakaan Bapak Dr. Andes Saharudin MED MAPP SC PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Kita bisa cerita-cerita dulu nih Pak sebelum masuk ke nanti cerita-cerita yang lain. Cerita tentang profil Bapak dong Pak sedikit. Dulunya tuh kayak riwayat pendidikannya. Terus udah berapa lama sih Bapak menjabat di Universitas Jambi gitu? Oke, pengalaman pendidikan saya cukup panjang ceritanya karena umurnya sudah panjang, pendidikannya jadi panjang. Ya, saya itu sarjana bahasa Inggris Oh oke. dari IKIP kalau dulu ya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Inggris dengan S2-nya ya Pak? S2. S2-nya di Inggris. S2-nya di Inggris dengan Master of Education di Inggris. Kemudian ganti jurusan ya. Oh ganti jurusan? Ya, saya pindah ke Human Communication di Lathrop University di Oh Australia. masih di luar negeri berarti ya Pak? Masih, tapi itu sudah di Australia. Dan PhD-nya itu juga beda lagi ya. Itu beda dari lagi. Allied Health, jadi nggak ada yang nyambung ini namanya. Campur-campur ya Pak? Campur-campur ya. Ya, saya pikir itu ya pendidikannya. Kalau sudah lama, udah berapa lama nih Bapak mengabdi di Universitas Jambi? Saya mengabdi di Universitas Jambi dari bulan Maret tahun 1993. Udah lama. Cukup lama. Iya, ya, udah lama itu Pak. Sangat lama. Terus Bapak pernah di mana aja tuh Pak selama di Universitas Jambi sampai saat ini? Selain jadi dosen di Prodi Bahasa Inggris, saya juga pernah diberi tugas tambahan untuk mengurusi Magister Teknologi Pendidikan sebagai sekretaris. Kemudian dulu sebelum menjadi kepala UPT Bahasa di tahun 2018 kemarin, Oh 2018. saya pernah jadi kepala UPT Bahasa tahun 2000-an dulu. Jadi lalu dikembalikan dan sekarang dipindahkan untuk tugas tambahan di perpustakaan. Berarti saat ini di UPT Perpustakaan ya Betul, Pak? betul. Oke, kalau sedikit profil dari UPT Perpustakaan nih Pak. Ya, profil UPT Perpustakaan itu berdiri bersamaan dengan berdirinya Unja. Oh, barengan berarti ya Pak? Karena persyaratan untuk berdirinya suatu perguruan tinggi itu dipersyaratkan untuk memiliki perpustakaan tentunya. Dan Unja berdiri tahun 1963. Ya. Dan perpustakaan sudah ada pada masa itu. Berarti perpustakaan ini sangat berpengaruh ya Pak terhadap Universitas Jambi sendiri? Ya, karena kehadiran perpustakaan menjadi syarat utama untuk berdirinya suatu perguruan tinggi. Untuk gitu melengkapi untuk gitu ya, melengkapi, ya. Itu syarat utama. Kalau di perpustakaan sendiri Pak itu ada layanan-layanan apa aja sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Di perpustakaan ini banyak sekali layanan yang tersedia sebenarnya. Hanya mungkin selama ini kami dari perpustakaan yang masih kurang mensosialisasikan tentang layanan-layanan yang ada. Namun sekarang ini kami lebih, karena bekerja sama dengan Humas Unja, sudah lebih banyak ya mencoba mengekspos. Kami ada layanan selain layanan peminjaman buku, layanan reference, titip, simpan pinjam karya ilmiah dan segala macam. Ada layanan yang bagus sekali tapi jarang dipakai ya. Apa tuh Pak? Misalnya pelayanan penelusuran. Itu Penelusuran. misalnya dosen atau mahasiswa mau melakukan penelitian, Bapak Ibu saya mencoba mencari
referensi judul ini atau ini saya sulit menemukan, apa bisa dibantu. Itu perpustakaan itu punya layanan itu sebenarnya. Berarti kita bisa ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi itu ya Pak? Tidak perlu ke perpustakaan sebenarnya, karena di perpustakaan Unja sudah digital ya. Jadi bisa kirim SMS, bisa kirim lewat WA, bisa Instagram, bisa email. Kirim aja, saya mau mencari, saya meneliti bidang ini, saya perlu referensi tentang ini, itu kami bisa bantu sebenarnya. Boleh dikasih tahu nggak Pak, ini maksudnya apakah ada websitenya atau nomor WA-nya itu kita bisa ngelihatnya dari mana tuh Pak? Itu semua lengkap di website New Library. unja.ac.id itu ada semua di situ ya. Oke, berarti buat semua sahabat Unja, buat yang mau tahu nih informasi seputar perpustakaan atau apapun itu di perpustakaan itu bisa apa aja sih, ada apa aja sih, Ya, bisa langsung cek ke websitenya New Library Unja, Library New Unja. Library New Unja @unja.ac.id ya Pak. Ya, betul. Berarti teman-teman bisa langsung lihat di sana gitu. Oke, terus kalau jumlah stafnya sendiri nih Pak di UPT Perpustakaan? Sampai hari ini untuk perpustakaan pusat itu kita hanya ada kurang lebih 20 orang. 20 orang itu pustakawan semua atau gimana tuh Pak? Kita terbagi dua, jadi pustakawan dan tenaga administrasi. Oke, kalau tenaga administrasi itu berarti yang ngurusin yang peminjaman gitu atau apa gimana Pak? Dia misalnya pengolahan, ya seperti itu ya. Sama lah kalau di tempat lain tuh kayak tendiknya gitu. Tendik, ya. Terus Pak, biar sahabat-sahabat menjadi rumah pada tahu nih Pak, kalau kita mau meminjam buku itu di perpustakaan itu prosedurnya itu gimana tuh Pak? Ya, banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh UPT Perpustakaan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu untuk masuk ke perpustakaan harus memiliki kartu anggota. Ya. Tapi dalam satu tahun terakhir itu sudah kami sepakat di bawah bimbingan Pak WR1 tentunya ya. Itu kami sudah putuskan secara otomatis manakala seorang mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Unja, otomatis jadi anggota perpustakaan. Berarti nggak perlu bikin kartu nggak lagi perlu ya buat Pak? Kartu lagi, ya. Dulu kan waktu zaman saya itu kan kita harus bikin kartu dulu baru bisa masuk atau minjam di perpustakaan. Sekarang tidak. Sekarang nggak perlu lagi, yang penting menunjukkan KTM-nya ya Pak? Menunjukkan KTM, tidak bawa KTM juga kalau mau melakukan peminjaman. Bisa. Ingat KTM-nya, berapa nomor mahasiswanya, kita coba search, akan keluar, oh betul kamu mahasiswa, sudah boleh pinjam. Nah sahabat Unja, buat teman-teman nih yang masih kuliah, jadi nggak perlu lagi tuh kita bikin kartu dulu. Jadi kita bisa langsung ke perpustakaan dengan menunjukkan kartu mahasiswanya, atau kalau nggak bawa bisa ditunjukin siakatnya atau apa gitu ya Pak. Nah gitu. Terus kalau untuk peminjaman sendiri nih Pak, apakah itu hanya bisa dari mahasiswa Unja atau misalkan dari luar bisa gitu Pak? Ya, kita bisa punya anggota luar biasa namanya ya. Misalnya umum yang mau masuk ke perpustakaan. Kalau hanya sekedar baca, silahkan. Tapi kalau mau pinjam, mereka harus jadi anggota karena mereka bukan mahasiswa. Kalau yang umum itu buat jadi anggotanya gimana tuh Pak? Menunjukkan KTP. Oh KTP. Ya. Berarti itu nggak bikin kartu, cuma KTP-nya aja? Kita akan harus buatkan kartu. Karena dari umum itu tadi ya Pak? Dari umum, betul. Kalau untuk peminjaman buku sendiri nih Pak, itu ada batas maksimalnya nggak sih Pak untuk peminjamannya? Ini karena minat baca mahasiswa sudah begitu baik ya. Jadi kalau dulu tuh peminjaman 1 minggu hanya boleh meminjam 3 buku. Sekarang ini kita boleh meminjam 5 buku dengan masa pinjam itu 2 minggu. Oh 2 minggu. 5 buku. 5 buku 2 minggu. 2 minggu. Kalau dulu 3 buku 1 minggu. Ya. Jadi sekarang lebih fleksibel ya. Berarti 5 buku 1 mahasiswa ya Pak? 5 buku 1 mahasiswa. Ya. Itu misalkan yang lagi skripsian nih Pak, biasanya kan kalau yang skripsian ini kan perlu banyak referensi buku. Betul. Nah itu boleh minjem lebih dari 5 atau emang udah mentok di 5 itu aja Pak? Sekarang ini karena kita punya e-book yang banyak ya. E-booknya juga sudah ribuan, jadi hampir sama yang ada judul di textbook. Besar kemungkinan juga ada yang berupa e-book.
Sehingga kalau di sini semua sudah dipinjem, mereka boleh pakai yang Oh iya, e-book. iya. Itu saya sudah bagi juga ke kalangan Unja untuk mengakses buku Di websitenya ya Pak? di websitenya. Dan itu nanti ini saya bagikan kalau belum dapat, tapi itu sudah cukup banyak kami sosialisasikan. Dan buku itu kemarin itu kita sudah ranking 19 ya Indonesia. Oh di Indonesia? Ya, Waduh. itu nasional di Unja sudah ranking 19 penggunaan e-book. Oke, berarti e-book itu sendiri bisa diakses melalui websitenya ya Pak? Ya, Yang New Library tadi? New Library. Oke. Nah, nanti akan ada keluar untuk mendaftar jadi anggota, karena itu tidak bisa masuk jadi anggota kalau tidak punya nomor mahasiswa. Oh, berarti kita daftar dulu, baru kita Daftar dulu, bisa baru melihat. kita validasi, Oke. baru bisa lihat. Tapi Oh, itu divalidasi dulu ya Pak? ya, tapi itu aksesnya 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam dan bisa diakses di rumah. Oke, berarti Nah, lebih memudahkan ya sangat Pak? memudahkan. Hmm. Dan insya Allah ini akhir bulan September akan dipasang itu kurang lebih 11 titik. 11 titik. Jadi Di mana aja tuh Pak? di seluruh fakultas, jadi kedokteran, FKIP, Fakultas Hukum, Ekonomi, Saintek, Pertanian, kemudian satu di Pondok Meja, satu di perpustakaan sendiri. Oh. Itu sudah by subject. Jadi nanti tugu yang kami pasang di depan Fakultas Ekonomi itu semua bukunya adalah berbasis subjek, semua sudah tentang ekonomi. Oh. Jadi mahasiswa kalau perpustakaan penuh tidak ada alasan untuk tidak membaca. Ya. Karena bisa diakses dimanapun ya Iya, Pak? dia cukup tap di tugu yang ada titik baca di depan fakultasnya, buku-buku tentang pertanian misalnya akan semua keluar. Oke, berarti nggak pusing-pusing lagi nih nyari mana nih pertanian, mana nih hukum gitu Betul, ya Pak betul, ya? karena sudah by subject. Nanti akan kami pecah lagi. Itu QR code-nya dipasang di depan kelas misalnya. Oh. Jadi kalau mereka mau masuk susah mau dari lantai 3 mau ke tugu lagi ya cukup di depan kelas. Mereka dosennya kita pakai buku A. Nanti tinggal tap. Lihat di situ aja. Lihat di situ aja. Berarti Sahabat Unja, perpustakaan nih akan lebih mengembangkan lagi peningkatan layanannya ya Pak ya. Betul. Berarti Sahabat Unja nanti bakalan gampang nih mengakses semua buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah kalau untuk skripsi nih Pak, Ya. kalau skripsi itu kan masih menyerahkan dalam bentuk fisiknya atau gimana Pak Tidak. ke perpustakaan? Tidak, sejak 1 tahun terakhir kami tidak lagi menerima fisik. Oh, Jadi enggak semua lagi. ada di e-repository. Jadi itu gimana tuh sistemnya tuh Pak? Mahasiswa bisa mengakses, namun ada batasan ya. Kalau selain bab 4 itu bisa diakses tanpa izin. Oh, Tapi kalau mengakses skripsi full ya. itu tetap harus mengapply pada kita karena si pemilik pertama punya hak cipta ya. Oh, iya. Khawatirnya diplagiasi orang dan Iya. sehingga kami punya trace out siapa yang pernah membaca full skripsinya. Berarti mahasiswa mengupload di repositori itu, Untuk mengumpulkan mengumpulkan ya, skripsinya. kalau mahasiswa lama yang tamat akan mengupload ke repository. Nanti yang mau tamat boleh mengakses itu untuk keperluan. Bisa untuk jadi referensi lah gitu ya Pak Betul, ya. Cuman betul, nggak betul. untuk di copy nih teman-teman, cuman Ya. untuk jadi referensi aja. Betul, ya. Kalau repositori sendiri Pak, itu kita bisa aksesnya di mana tuh Pak? Di library ya. Di library Ya, juga. Library New itu Oh, juga. Jadi berarti- ada nanti bentuknya seperti nanti kalau dicoba ya nanti akan ada bentuknya seperti ini. Oke. Ya. Oh itu di ya. di websitenya ya Di Pak? websitenya. Nanti kalau mau repository tinggal klik di repository akan keluar semua judul-judul yang sudah ada. Berarti di websitenya udah lengkap semua ya Pak? Sangat lengkap. Oke. Baik itu jurnal kita berlangganan, beberapa jurnal internasional dan jurnal nasional otomatis bisa diakses. Dan yang lebih penting lagi jurnal-jurnal tulisan dosennya sendiri dari LP2M. Oh. Itu juga bisa diakses. Berarti Pak kalau Bapak tadi menyebutkan jurnal-jurnal dari dosen, berarti dosen-dosen di Universitas Jambi juga bisa mengupload jurnalnya ke situ ya Pak? Itu persyaratan dosen untuk mengurus KUM, kenaikan pangkat. Oh. Jadi kalau persiapan naik pangkat itu dosen-dosen itu mengupload semua Emang persyaratannya? persyaratannya. Dan itu yang memvalidasi UPT Perpustakaan? UPT Perpustakaan. Oke, berarti udah
emang udah banyak banget ya Pak itunya. Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya, sudah banyak. Banyak sekali. Terus kalau kita balik lagi nih ke peminjaman buku-buku tadi tuh Pak, Ya. kalau buku-bukunya itu sendiri, itu sumbernya dari mana aja tuh Pak? Apakah emang dari penerbit aja, atau ada dari dosen, atau dari mana gitu Pak? Ya. Yang terbaru nih sekarang nih menarik, kami punya satu lemari ya. Ya. Itu buku hasil karya dosen. Jadi 1 tahun terakhir saya mencoba mengumpulkan buku-buku karya dosen untuk saya pajang, untuk kami pajang di perpustakaan, sehingga mahasiswa yang masuk melihat, oh ini dosenku, oh ini buku wajib yang saya pegang. Selain itu juga memang ada buku-buku sumbangan ya, dari orang-orang atau penulis-penulis dari luar juga ada. Kalau buku dari dosen itu kita bisa minjem atau hanya baca di tempat aja gitu Pak? Ada yang bisa dipinjam karena ada dosen dari Fakultas Hukum itu menyumbangkan sampai 20 eksemplar. Mengirimkan ya. 20 eksemplar, jadi satu di tenden, satu di karya dosen, yang 18 itu boleh dipinjam. disirkulasikan ya. Berarti udah banyak banget layanannya ya Pak ya? Ya, kami juga punya perpustakaan. layanan tidak hanya berupa buku ya. Ya. Ada kegiatan literasi seperti bedah buku, bedah jurnal. Ya, baru-baru ini kita ada kuliah umum dari Inggris gitu ya. Datangin narasumber yang langsung dari Inggris ya Pak? Betul, ya. Mantap tuh Sahabat Unja. Makanya kalian harus main nih ke perpustakaan. Ya. Berarti kegiatan-kegiatan di UPT perpustakaan itu macam-macam ya Pak? Bukan cuma bisa baca buku aja, skripsi, berarti bisa juga kayak tadi bedah buku. Berarti seminar-seminar gitu juga ya Pak? Ada. Kadang seperti ada dosen baru cetak buku, ya, baru rilis, kita undang untuk bedah buku, undang mahasiswa. Ya. Apalagi sekarang kita sudah punya duta literasi namanya. Ada duta literasi. Jadi ini adik-adik yang baik-baik ya, maksudnya dalam namanya duta, tidak hanya baik di luar tapi juga baik di dalam, baik di otak ya. Mereka tuh yang hebat-hebat dikirim dari fakultasnya untuk membantu kami menyampaikan tentang literasi-literasi yang ada di perpustakaan untuk disebarkan ke fakultas-fakultas. Itu ada duta literasi. Untuk jam operasionalnya nih Pak, perpustakaan kita mengikuti jam kantor Unja. Dari pagi berarti ya Pak ya? Dari pagi 7.30 sudah sampai jam 4 ya. Oke, itu berarti dari Senin sampai Jumat. Oke. Kalau dulu itu kan Pak ada yang namanya tuh bebas pustaka. Betul. Itu masih ada di perpustakaan kan Pak? Dan itu gimana tuh sekarang tuh untuk prosedurnya tuh Pak? Bebas pustaka sekarang ini masih ada karena memang sudah kebijakan dari dulu. Ya. Namun mekanisme pemerahannya yang dipersingkat. Jadi gimana birokrasinya, jadi setelah terbukti tidak ada peminjaman, tidak ada tunggakan, otomatis keluar akun untuk pembayaran bebas pustaka. ID tagihan gitu ya Pak ya? Tapi sekarang ini masih dicetak oleh petugas. Insya Allah mungkin bulan depan bekerja sama dengan LPTIK, itu baru sana suratnya kemarin juga. Untuk disurati secara formal, nanti bebas pustaka nggak usah ke perpustakaan, pokoknya sudah bayar bisa cetak sendiri di rumah. Berarti nggak perlu ke perpustakaan lagi ya Pak? Ya karena kan emang biasanya itu kan kita ke perpustakaan mengambil ID tagihannya dulu, kita bayar terus kita balik lagi untuk cetak buktinya kan Pak. Berarti sebentar lagi bisa dicetak sendiri dari rumah gitu. Betul. Jadi kalau sudah transfer di bank, di sistem akan terlihat bahwa ini sudah dibayar, kami tinggal validasi dan mahasiswa bisa cetak sendiri. Kalau untuk biayanya nih Pak, berapa tuh biaya untuk bebas pustaka? Bebas pustaka itu bervariasi sesuai dengan kebijakan yang sudah ada berdasarkan SK rektornya ya. Kalau S1 itu 35, S2 50, S3-nya 70. Tuh. Sedikit itu dong Mbak cerita mengenai Bapak kan udah 1 tahunan ya Pak di sana. Betul. Gimana tuh Pak kesan dan pesan selama di sana tuh Pak? Ya, kesan pertama ya
jujur bagi orang perpustakaan dulu tuh sesuatu tempat yang gimana ya, bahasa ininya agak boring ya. Ya, membosankan gitu Membosankan ya, ya. Pak. Kita masuk karena bukunya Buku semua. hanya tertata semua, sehingga pengunjungnya agak tidak sebanyak sekarang. Oh. Waktu itu pengunjung kita hanya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 ribu ya. Namun kita sepakat coba kita ubah konsepnya, bahwa perpustakaan itu bukan sesuatu yang sangat akademik semata, tetapi sesuatu tempat yang bisa refreshing, entertaining, yang menyenangkan ya Pak ya, and relaxing gitu ya. Sehingga interiornya tuh saya ubah, kami ubah dalam satu yang interior yang sangat catchy ya, anak-anak senang untuk yang datang. kekinian lah ya Pak ya. Kekinian, itu pun konsepnya lebih banyak meminta pada adik-adik mahasiswa. Jadi itu tidak serta-merta 100% hasil karya kami. Tetapi itu lebih banyak bertanya, kamu maunya gimana sih? Kita kami minta pendapat sama mahasiswa. Karena mereka yang akan duduk, bukan kita. Iya benar Pak. Ya, dan alhamdulillah dalam beberapa minggu setelah pemasangan mebeler yang baru dengan konsep yang baru, itu bisa meningkat menjadi 8.000. Oh, banyak banget ya Pak ya, dari 4.000-an. Itu maksimal 4.000 sampai 8.000, dan hari Senin kemarin itu top selama ini. Sampai berapa tuh Pak? Dalam 3 tahun terakhir itu kita itu hit sampai 980 sekian. Wow. Dalam satu hari. Satu hari. Waduh, itu jauh banget ya Pak, dari cuma 4.000 sampai dengan berapa tadi Pak? 980 dalam waktu satu hari. Wow. Dan itu pun masih banyak di luar ya, karena semua tempat penuh. Apa boleh buat itu, kami harus mengangkat meja buku, kami turunkan bukunya untuk kami jadikan locker sementara. Karena nggak ada lagi tempat jalan ya untuk mereka masuk. Jadi suatu hal yang membanggakan, bahwa minat baca mahasiswa Universitas Jambi jadi sudah tinggi. Dan kami punya target itu nanti dalam 1 bulan itu kita bisa hit pengunjung perpustakaan itu sampai 18.000. 18.000. Ya. Kalau gitu Pak, sedikit harapan Bapak dong ke depannya UPT Perpustakaan ini gimana gitu? Ya, kami berharap coba challenge diri sendiri ya, karena 6 bulan setelah pelantikan kepala yang baru, itu UPT Perpustakaan itu berhasil kita ISO-kan. ISO 9001/2015. Sehingga targetnya 2024 dengan fasilitas yang sudah kita ajukan ke universitas untuk dilengkapi. Insya Allah kalau itu terpenuhi, kami berani menantang diri kami sendiri untuk kemajuan perpustakaan dengan sertifikasi internasional. Oke, berarti semoga kedepannya bisa lebih terus maju dan berkembang ya Pak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan cerita-cerita sama kita. Oke, baik sahabat Unja, sangat menarik sekali bincang-bincang kita hari ini. Dan ini juga bisa menjadi informasi buat teman-teman mahasiswa untuk lebih mengenal apa sih itu perpustakaan dan apa aja sih yang ada di perpustakaan. Jadi kalian juga bisa ngeliat di websitenya tadi. Seperti yang dikatakan sama Bapak, jadi pokoknya sekarang perpustakaan itu udah lebih oke lah pokoknya. Kalian harus ke sana gitu. Satu lagi. Ya, Pak. Kalau dulu perpustakaan tuh nggak boleh bawa minuman ya. Oh, nggak boleh ya. Kalau sekarang boleh Pak. Monggo silakan. Yang penting Anda jaga ya. Jaga kebersihan ya Pak ya. Mantap deh pokoknya teman-teman. Gelas kopinya kosong, jangan dititipkan, tapi bawa keluar. Bawa keluar lagi. Jangan disembunyikan di sela buku itu. Kebiasaan mahasiswa tuh Pak. Oke, teman-teman pokoknya kalian harus ke sana ya. Ya, nggak berasa nih kita udah ngobrol lumayan lama nih sama Pak Sahar. Nah, terima kasih teman-teman Unja sudah menonton.
Jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya. Saya Mia Aulia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.